Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman kita bertemu kembali di channel Azam Daily dan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan ya atau sebuah narasi yang sangat-sangat membuat kita ini geleng-geleng kepala. Ya narasi ini datang daripada Menteri Agama kita ya seorang Prof ya Pak Prof Nasaruddin Umar yang memiliki pemahaman agama yang sangat-sangat luar biasa. Ya saking luar biasanya ya membuat kita ini geleng-geleng kepala teman-teman. Ya, ada sebuah berita yang saya dapatkan di mana berita ini bersumber dari inilah.com. Yang kurang lebih intinya beliau ini berpendapat bahwa khitan perempuan itu teman-teman adalah merupakan hal yang hanya sebatas budaya atau tradisi. Ya, bukan bagian daripada ajaran agama Islam. Ya, kalau saya duga seperti itu. Dan kemudian beliau juga berpendapat ya bahwa khitan perempuan itu adalah merupakan bentuk tidak manusiawi bagi perempuan. Ya. Dan bahkan ya perbuatan khitan bagi perempuan itu adalah merupakan hal yang sangat membuat kemudaratan, keburukan bagi kesehatan perempuan itu sendiri. Dan juga beliau berpendapat ya bahwa khitan perempuan itu dapat mengurangi ya kepuasan ya seksual bagi seorang wanita itu. Ya, subhanallah. Ya, dan seperti apa beritanya sebenarnya teman-teman ya? Sebelum kita jauh membahas hal ini, mungkin baiknya kita membaca terlebih dahulu berita ini. Ya, dan ini sumber yang saya dapatkan. Ya, ini adalah judulnya teman-teman ya. Menteri Agama Nasaruddin Umar ya berpendapat tidak ada hadis yang mewajibkan khitan perempuan. Oke. Ya, menurutnya praktik ini lebih didasarkan pada tradisi budaya daripada ajaran agama. Nah, ini di sini poinnya teman-teman yang membuat saya ini ya sangat geleng-geleng kepala ya. Menurut Pak Prof Nasaruddin Umar, khitan perempuan ini sangat tidak manusiawi. Ya perempuan juga berhak menikmati kenikmatan biologis. Tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Ya perempuan berhak mendapatkan kepuasan. Dan secara medis, Menteri Agama juga menjelaskan bahwa khitan perempuan dapat mengurangi hasrat seksual secara biologis yang berdampak pada kualitas hidup perempuan. Hal ini menjadi alasan kuat untuk menghentikan praktik tersebut. Ya baik teman-teman, itulah tadi ya website yang memberitakan di mana sebuah tanggapan ya narasi yang diangkat oleh seorang menteri agama kita, seseorang yang beragama Islam. Ya tetapi justru kita lihat ya setelah kita membaca tadi seakan-akan kita ini dibuat sangat-sangat geleng-geleng kepala teman-teman. Sebuah tindakan kebaikan khitan perempuan itu kan baik. Bagi kita loh ya seorang agama Islam, seorang keluarga muslim merupakan hal yang sangat-sangat kita harus hancurkan bagi anak kita yang perempuan. Karena kita berkeyakinan di balik khitan itu adalah ada hal yang baik, khususnya dalam permasalahan kesehatan. Ya, tetapi justru oleh Pak Menteri Agama kita, yaitu dianggap ya sebaliknya teman-teman. Justru itu hanya menimbulkan keburukan, ya kesehatan, ya dan lain sebagainya. Ya subhanallah. Entah ya apa sebenarnya tujuan utama di balik ya, beliau ini berpendapat seperti ini. Ya karena tidak sedikit juga ada orang-orang yang berspekulasi, ada orang-orang yang berasumsi bahwa Pak Menteri Agama kita ini adalah seseorang yang berpaham liberal, Islam liberal. Dan saat ini ya, beliau ini seakan-akan mulai menerapkan paham-paham liberalnya, teman-teman. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang berpaham atau berpendapat seperti itu. Ya, walau alam kalau soal benar atau tidaknya walau alam, tetapi kita di sini hanya bisa ya menganalisa, teman-teman. Ya sebab kalau kita melihat ya beberapa waktu terakhir ini, khususnya 6 bulan terakhir ini, ya Pak Prof Nasaruddin Umar ini selaku Menteri Agama kita ini memang melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita ini geleng-geleng kepala teman-teman. Ya dimulai dari terbongkarnya beliau ya ada seorang dua wartawan yang membongkar Pak Prof Nasaruddin Umar bahwa beliau ini diduga kuat bekerja sama dengan pihak-pihak Yahudi Israel dengan ya, organisasi yang bernama EGC itu kan. Kemudian berlanjut tentang bagaimana kampanye toleransi yang digaungkan oleh Pak Prof Nasaruddin Umar ya sampai bahkan tidak segan-segan di situ Menteri Agama kita ini mencium kening paus ya bahkan membiarkan ya mengizinkan atau memperbolehkan ya orang di situ untuk membacakan kitab Bible ya di Masjid Istiqlal. Kalau seandainya di luar dari masjid ya oke lah no problem ya tetapi ini di Masjid Istiqlal ya dan ada begitu banyak kaum muslimin yang menyayangkan hal tersebut teman-teman ya. Ada banyak begitu kaum muslimin yang menilai itu adalah bukan suatu bentuk tindakan toleransi ya tetapi sudah lebih kepada tindakan kolaborasi ya. Dan mungkin ya baiknya kita mendengar pernyataan atau tanggapan daripada Buya Yahya dan sebenarnya apa saja kebaikan-kebaikan yang terkandung di balik khitan perempuan itu tadi.
Dan apa saja hal-hal yang harus kita hindari nih, ya agar hal-hal yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri Agama kita itu tadi, itu bisa ya terhindarkan teman-teman. Ya dan lagi-lagi Masya Allah, penjelasan daripada Buya Yahya ini itu sangat-sangat detail teman-teman. Sangat-sangat jelas dan mudah untuk kita pahami. Ya dan ini berikut videonya. Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang dikukuhkan. Nomor 1, Imam Syafi'i ini. bagi kaum laki-laki dan perempuan adalah wajib. Biarpun perempuan Wajib. wajib, pendapat yang pertama dalam madhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i wajib. Imam Syafi'i adalah, ini kebanyakan di Indonesia. Nah, pendapat kedua ini. Wajib bagi kaum laki-laki, sunnah bagi kaum perempuan. Oke. Artinya biarpun sunnah tetap dianjurkan. Anda boleh mengambil pendapat yang mengatakan wajib khitan putri Anda. Iya. Kalau Anda mengambil kata sunnah, suka-suka. Anda khitan atau tidak. Iya. Baik. Ada di sana madhab yang lain. Dalam madhab Imam Malik, laki perempuan adalah hanya makromah, kemuliaan, sunnah. Oke. Nah ini madhab Malik. Biarpun laki-laki adalah bukan sebuah kewajiban, tetapi tetap dihimbau dan mereka khitan semuanya. Jangan lalu berkata madhab Malik nggak mau khitan, nggak ada. Iya. Bicara tentang medis, ada kesehatan nanti luar biasa masalah khitan medis. Sampai kita disuarakan di luar Jawa sana ada tempat ibadahnya orang non Muslim, tiba-tiba ada himbauan untuk khitan. Ada di Batam sana kami ngelihat ada himbauan khitan tapi bukan dari non Muslim. Iya. Artinya apa? Khitan itu diakui juga oleh non Muslim. Nah, khitan bagi perempuan adalah kemuliaan. Ya, khitan bagi perempuan adalah kemuliaan teman-teman. Ya kata Buya Yahya. Ia mengatakan wajib lakukan. Bagi yang mengatakan sunnah, sebisa mungkin Anda melakukan khitan untuk putri Anda. Akan tapi yang perlu dibenahi adalah cara mengkhitan. Haram istiqsal, mohon maaf. Istiqsal itu mengambil wilayah, mohon maaf. Ada wilayah tertentu yang ahli khitan mengatakan diambil lebih banyak. Nah ini yang sebenarnya kalau kami duga teman-teman, ini yang bagian hal ini yang dikritisi oleh oleh Pak Prof Nasaruddin Umar. Ya, sosnya di sini secara teknisnya. Bagian khitan perempuan itu hanya wilayah yang menonjol di bagian perempuan itu, yang menonjol itu yang digesek saja, dilukai begitu saja, itu khitannya. Bukan istiqsal diambil. Kalau diambil itu membahayakan sehingga seorang perempuan nanti bisa hilang syahwatnya menjadi seorang yang frigid. Ini ada dingin. Akan tapi hanya digores saja, itu khitannya perempuan. Iya. Yang salah adalah mengambil sebanyak-banyaknya. Dan seharusnya para bidan dan dokter-dokter perempuan sudah bisa mengerti hal-hal semacam ini. Kalau bisa buat kursus agar budaya khitan perempuan ada di mana-mana. Tapi ingat, tidak boleh istiqsal, tidak boleh mengambil banyak-banyak. Hanya sekelumit saja yang diambil dari wilayah tersebut. Bagi ahli khitan yang sudah tahu tentang hal ini. Ya baik teman-teman, itulah tadi ya sebuah tanggapan yang sangat detail bagaimana Buya Yahya sudah menjelaskan. Dan kalau kita melihat ya, setelah kita mendengar tadi, bisa kita simpulkan ya sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri Agama kita itu sebenarnya ada pada teknisnya teman-teman. Ya ternyata ada memang hal-hal tertentu yang kalau kita melakukan khitan itu, ya kalau kita ini sebagai seorang dokter atau misal bidan atau misal kita praktisi yang melakukan khitan tersebut dengan cara yang serampangan, ya tidak sesuai prosedur yang sebagaimana mestinya, maka memang hal-hal tersebut yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri Agama kita itu dapat terjadi. Ya salah satunya kesehatan atau ya lemahnya kecenderungan ya hasrat biologi dari wanita itu sendiri. Dan ternyata teman-teman itu sudah dijawab oleh Buya Yahya tadi kan, bahwa sebenarnya khitan perempuan itu hanya cukup kita gores. Ya. Kita dilarang kalau sampai ya mengambil bagian itu tadi, yang menonjol itu tadi. Ya, itu kan sudah dijelaskan secara detail tadi. Nah, seharusnya kalau atas hal ini ya Pak Prof Nasaruddin Umar ini selaku Menteri Agama kita ini ya harusnya mengkritisi atau bahkan lebih tepatnya mengevaluasi para tenaga-tenaga medis yang melakukan praktik itu teman-teman. Ya harusnya itu yang dikritisi, bukan justru secara umum ya mengeneralisir bahwa tindakan khitan perempuan adalah suatu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak manusiawi, perbuatan yang justru ya mengurangi atau menghilangkan kecenderungan syahwat dari wanita itu sendiri. Nah, seharusnya seperti itu. Ya Pak Prof Nasaruddin Umar ya tidak sampai mengeneralisir bahwa khitan itu buruk. Ya, subhanallah. Ya sama ibaratnya kalau kita membangun sebuah bangunan teman-teman. Sudah jadi nih ya gedung nih. Kemudian setelah jadi kita melihat kayaknya ada hal yang
kita kurang srek nih sama bangunannya. Ya mungkin bagian bentuknya kah, kok polos sekali gitu kan, kotak naik, kok nggak model kayak gini-gini. Nah kemudian kita robohkan nih semuanya. Ya, padahal cukup kita mungkin menambahkan berbagai ya beberapa tambahan ornamen ya, atau bangunan di samping itu sudah kelihatan bagus. Ya, jadi tanpa perlu kita merobohkan sekaligus bangunannya. Nah, harusnya begitu yang dilakukan oleh Pak Prof Nazaruddin Umar. Nah, ya. Sosnya ya kita evaluasi secara teknisnya. Ya bukan justru menganggap ya syariat khitan itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak manusiawi, perbuatan yang bla 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 bla. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya walau alam ya apa sebenarnya motif utama ya beliau ini bisa berpendapat ya berasumsi seperti itu terhadap khitan perempuan. Wallahu alam. Karena tidak sedikit juga ya kaum muslimin yang menganggap bahwa Pak Prof Nasaruddin Umar ini adalah orang yang berpaham Islam liberal. Ya wallahu alam benar atau tidaknya wallahu alam. Ini hanya dugaan di kalangan kaum muslimin. Ya. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang sosok Pak Menteri Agama kita nih? Ya seorang prof, ya profesor, ya Nasaruddin Umar bisa memiliki asumsi, bisa memiliki narasi yang seperti ini. Ya coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya di channel Azam Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.